Allah tentu jalan dek ruh kita untuk pulang. Jalan untuk pulang itu kita cari dengan zikir. Carilah dalam zikir, lakukan dalam solat, biasakan dalam hidup sehari-hari. Disudai tak kalau kita kan berpulang ruh itu. Kalau tak tentu diknya jalannya tak keselamat, nanti berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu para ulama telah membagi kafiat zikir. Pertama, kafiat zikir itu suci dari hadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Fusikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nikmat kesehatan. Yang kedua, nikmat kesempatan. Yang ketiga, nikmat iman. Yang keempat, nikmat umur yang masih diberikan oleh Allah kepada setiap pribadi kita. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Wajib kita mengikut Rasulullah dalam 3 hal. Pertama sekali, di dalam berakidah. Akidah telah dicetuskan oleh para ulama, iaitunya dalam 20 sifat Allah: wujud, qidam, baqa, mukhalifatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, sama, qudrat, basar, kalam, hayat, iradah. Itulah yang dinamakan akidah kita. Yang kedua, di dalam beribadah. Ibadah itu dalam arti yang luas. Salat itu ibadah, haji ibadah, umrah ibadah, datang ke masjid ibadah. Jadi supaya bernilai ibadah seluruh perbuatan kita di dunia, kita mulai pekerjaan kita, iaitunya dengan menghubungkan diri kita dengan nama Allah. Kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka bernilai ibadahlah pekerjaan kita. Yang ketiga, di dalam bermuamalah, hubungan kita sesama manusia. Kecik Nabi, la dakhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga khati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim, tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Malam kini pengajian kita lah sampai surah Al-Baqarah ayat ke-6 ataupun ke-7 baiklah kita uraikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Itu ayat yang akan kita uraikan malam kini. Ayat pertama dimulai oleh Allah bahwa sesungguhnya orang-orang kafir, engkau beri peringatan mereka Muhammad, tidak engkau beri peringatan mereka, mereka juga tidak akan beriman.
mengunci Allah atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan penglihatan mereka, ghishawatun walahum azabun azim, tidaklah ia mendapat pelajaran bagi mereka azab yang azim, azab yang berat. Bahawa sesungguhnya orang-orang kafir, engkau beri peringatan mereka Muhammad, tidak engkau beri peringatan mereka juga tidak akan beriman. Jadi ayat pertama dimulai oleh Allah, innallazina kafaru, bahwa sesungguhnya orang-orang kafir. Kafir itu terbagi pada dua. Yang pertama kafir iman. Dalam hadis Nabi menyampaikan as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang mendirikan salat sungguh dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hazamaddin, siapa yang meninggalkan salat sungguh dia telah meruntuh agama. Itu kafir yang pertama dinamakan kafir iman. Terkadang kita sebagai umat Islam, apabila disebut kata-kata kafir oleh Al-Quran, kita merasa lebih dari kafir. Ibu bapa kita Islam, kita lahir di lingkungan Islam, kita lah salat, kita lah zakat, lah haji, kadang-kadang merasa lebih. Kafir asal katanya kafaro. Kafaro artinya menutup. Apabila kita masih menutup diri dari kebenaran Allah, mencari alasan untuk berbuat baik, termasuk kita kepada kafir. Yang kedua, kafir itu dinamakan kafir nikmat. Allah menyampaikan alhamdulillahillazi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Segala puji milik Allah yang telah menurunkan nikmat iman dan Islam. Kalau kita sebagai umat Islam yang telah bersyahadat, kita konai dek kafir itu, kafir nikmat. Itu nikmat yang tertinggi iman dan Islam. Terkadang kita belum sempurna iman kita, Islam kita belum sempurna. Kadang kita masih mencari alasan dalam berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di lumbung menjamu padi, menjamu dia terbawa. Islam tanggung kapi tak jadi apa ke kuno badan awak. Itu jadinya kita. Di kafir iman, orang yang tidak bersyahadat, orang yang tidak mendirikan salat. Kafir nikmat, orang Islam tetapinya mencari alasan di dalam beribadah kepada Allah. Itu yang dinamakan kafir nikmat. Engkau beri peringatan mereka, lah lengkap peringatan Allah ke setiap pribadi kita. Dalam surah Ali Imran Allah menyampaikan kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa itu pasti merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, bahwasanya kami sempurnakan pahalamu pada hari kiamat. Faman zuhziha anin nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, maka dimasukkan ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang sementara. Itulah diperingatkan kita di Allah itu. Jadi peringatan Allah itu disampaikan dalam Al-Quran. Diperingatkan kita tentang kematian, juga diperingatkan di Allah, bahwasanya kita itu nanti akan kembali kepada Allah, akan meninggalkan dunia, akan berpindah kita dari alam dunia kepada alam barzah. Yang mati itu hanya jasad kita, tubuh awak. Apabila badan kita, jasad kita lah ditinggalkan dari ruh, itu dinamakan mati lafzi, berpindah dari alam dunia kepada alam barzah. Yang ruh itu tidak pernah mati. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyampaikan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun.
Janganlah kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka itu telah mati. Arti terbunuh di jalan Allah, inya mati di atas ketetapan Allah. Adone mati anyi, adone mati belantak, itulah jalan Allah. Padahal mereka itu hidup, tetapi kamu tidak dapat menyadarinya. Bapak tidak dapat kita menyadari, karena Allah berpindah alam. Yang ruh itu tetap hidup. Itulah yang kembali kepada Allah, yang ruh itu. Kalau ruh itu nyodak pernah mati, kok dibubui nyodak layu, digundam nyodak pecah, dipanggang nyodak hangui, itulah yang sabona-bonanya diri kita, itulah nanti yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dibacakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Allah tentu jalan dek ruh kita untuk pulang. Jalan untuk pulang itu kita cari dengan zikir. Carilah dalam zikir, lakukan dalam solat, biasakan dalam hidup sehari-hari. Disudai tak kalau kita kan berpulang, ruh itu. Kalau tak tentu dia jalannya tak keselamat, nanti berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu para ulama telah membagi kafiat zikir. Pertama, kafiat zikir itu suci dari hadas dengan najis, baik godang ataupun ketek. Itu pertama kafiat zikir. Yang kedua, menghadap ke kiblat. Baselona laki-laki, basimpuh yang perempuan. Yang ketiga, memicingkan akan mata. Yang keempat, bertobat kepada Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kelima, berselawat kepada Nabi. Nabi kita Nabi pilihan. Berselawat kita kepada Nabi. Tanpa ada selawat, zikir kita tidak akan sampai kepada Allah. Selawat itulah yang akan menyampaikan kepada Allah zikir kita. Kemudian, kalau kita tarikan zikir itu, jahar di syariat, jahar di tarikat, jahar di hakikat, jahar di makrifat. Mulailah kita meminta dalam hati kita, ya Allah, berikanlah aku pengenalan yang diajarkan guru aku. Di pengenalan itu makrifat yang diajarkan guru. Pertama, jahar di syariat, la ilaha illallah kata lidah, Allah Allah kata hati. Dibaca dengan lidah, basarato dengan hati, itu jahar di syariat. Bapa dek satu hati kita membaca. Kok mati kita kok lidah kita mengucapkan la ilaha, tak ada Allah artinya. Kalau hati kita tetap mengucapkan Allah Allah, itu tetap kita terhubung dengan Allah. Jahar di tarikat, la ilaha illallah kata lidah, Allah Allah kata hati, meliputi pada tubuh, memenuhi pada runggu, dari rambut dan salai sampai darah nasa titik, kalimah sama tomato. Dia dibaca dengan lidah, berserta dengan hati, maka tak fahamlah maknanya. Jahar di hakikat, jahar di makrifat, hilang namo, makunya tolanan banamo, sampai hilang ne maujud, makunya tolanan wujud, wujud Allah sama tomato, hilang huruf jaswaro, datang rasa pada diri, rasa hilang dan tubuh basarato dengan alam. Kullu say'un halikun illa wajha, segalanya lah binasa kecuali wajahnya Allah ataupun kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita teruskan kafiat zikir itu, mengantarkan kita bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tetap berzikir kepada Allah. Kalau disampaikan dalam surah Ali Al-Baqarah, walillahil wal masyriqu wal maghriba fa innama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di situ kekuasaan Allah, dan Allah amat lapang lagi maha mengetahui.
Kalau kita memandang kepada alam semesta keluar diri kita, tampak dewak kekuasaan Allah. Tak do kita ni menginginkan hujan malam kini tak, tetapi hujan juari itulah kekuasaan Allah. Sekali-kali memandang kita kepada diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang? Kalau kita pandang dan di diri kita tadi, tampaklah kefanaan yang ada di diri awak tadi. Semakin hari semakin berkurang penglihatan kita, nampak kefanaan. Semakin hari semakin berkurang kudrat kita. Semakin hari semakin putih abu awak, tampak kefanaan. Dahulu kita tidak ada, kemudian diadakan, dan kemudian akan tiada. Itulah kehidupan dunia. Engkau dilahirkan ke dunia tidak membawa apa-apa. Di waktu mati engkau tidak membawa apa-apa. Engkau lahir ke dunia dimandikan, di waktu mati engkau juga dimandikan. Engkau lahir ke dunia dalam keadaan lemah, di waktu mati juga dalam keadaan lemah. Engkau lahir ke dunia diiqamahkan atau diazankan, waktu engkau mati nanti akan disolatkan. Sepanjang itulah jatah kita hidup di dunia, sehingga berpindah kepada alam barzah, alam kubur, sampai hari kiamatlah kita menanti di alam barzah ataupun alam kubur. Itu peringatan Allah. Lah lengkap peringatan Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Imran Allah juga menyampaikan, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimil waiza wal afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Bersegeralah mencari ampunan daripada Tuhanmu, dan surga itu luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang yang bertakwa, yaitunya orang yang bernafkah baik di waktu sempit ataupun lapang, dan memaafkan kesalahan manusia. Bahwa sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Dia orang yang tetap berbuat baik itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah peringatan Allah telah disampaikan ke kita. Di bawah sesungguhnya orang-orang kafir, engkau beri peringatan mereka Muhammad, tidak engkau beri peringatan mereka, mereka juga tidak akan beriman. Di Nabi itu telah cukup memberikan peringatan ke kita, disampaikan ke Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan ke kita. Itulah peringatan dari Allah. Diperingatkan kita dengan hari yang akhir, diperingatkan kita dengan segala sesuatu yang akan kita tempuh nanti. Kecik Nabi, kalau tahulah umatku proses yang ditempuhnya, yang akan dilewatinya, mulai di zakratul maut sampai ke surga atau neraka, tak dodiknya oleh waktu untuk golak di dunia. Apa sebabnya? Begitu nanti proses yang akan kita tempuh nanti. Di waktu zakratul maut aja itu nanti, itulah mulai kita proses tu. Lah mulai kita di situ nanti meyakini kebesaran dan keagungan Allah. Tetapi sayang 1000 kali sayang kalau tak ada usaha kita di dunia kini, kita nanti tidak akan selamat, yaitunya di waktu zakratul maut ataupun nanti surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di bawah sesungguhnya orang-orang kafir, engkau beri peringatan mereka wahai Muhammad, tidak engkau beri peringatan mereka, mereka juga tidak akan beriman. Iman itulah yang mendorong kita untuk beribadah. Kalau iman itu secara syariatnya, dulu Islam pada iman. Kalau kita cari secara hakikat, dahulu iman pada Islam. Ada dulu iman pada Islam. Ketika kita dahulu sebelum ditiupkan ruh ke jasad kita, kita lah diberi bekal iman di Allah. Alastu bi rabbikum, kata Allah, tiada adakah aku yang Tuhan kamu? Dijawab oleh roh kita, qalu bala syahidna, sungguh benar nyata engkaulah yang Tuhan kami. Itulah iman kita dahulu. Kemudian setelah lahir kita ke dunia, lah mulai hilang iman itu di awal, keyakinan kepada Allah. Islam kita tiba di dunia, barulah kita diatur dengan Islam itu.
Diajarkan kita kembali untuk mendapatkan iman itu supaya kuat dalam hati awak. Itulah kita mulai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim, mengunci Allah atas hati mereka. Berada dikunci hati. Kerana Allah datang untuk beribadah, dikunci di Allah hati kita tadi. Apabila hati telah terkunci, nya tak mampu menerima kebenaran Allah. Hati itu dibagi oleh para ulama, ada namanya hati yang mati. Hati yang mati itu nya tak akan ada responnya seketik pun kepada peringatan Allah, kepada panggilan Allah. Ketika dipanggil hayya 'alas shalah, takkan ada getaran seketik pun ingin datang kepada panggilan Allah. Itu hati yang mati. Yang kedua, hati yang sakit. Hati yang sakit itu walaupun dia beribadah tetapi dia tak merasa indah beribadah. Kalau hatinya sedang sakit. Yang ketiga iaitu qalbin salim, hati yang selamat. Kita tingkatkan hati kita kepada qalbin salim. Sebab nanti yauma yanfa'u malun, kecik Nabi, pada hari itu tak bermanfaat lagi harta, kata Allah dalam Al-Quran, wala banun, dan anak-anak, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa qalbin salim, hati yang selamat. Itu dek kodok kita jongok hati awak itu. Pandang hati kita tadi. Apakah di hati kita masih ada rasa dendam, rasa dengki, rasa tak senang kepada saudara kita? Maafkan kesalahan saudara kita. Itulah yang akan membuat kita hadir dengan Allah. Ketika kita solat, tidak tembus roh kita terhubung kepada Allah apabila hati kita sedang ada sifat-sifat yang tidak baik dalam hati awak tadi. Di memulai baiknya amal kita, kita mulai dari hati. Hati kolah perlu kita perbaiki dahulu. Man safa fi qalbu, iaitu orang berusaha mensucikan hatinya. Qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang telah mensucikan hatinya. Di hati itulah yang perlu kita perbaiki dahulu supaya amal kita menjadi baik. Lah disampaikan oleh Nabi dalam hadis itu, ala fil jasadi mudra, ketahuilah dalam jasad itu ada sekepal darah. Iza salahat salahat jasadul qulub, apabila baik yang sekepal darah itu, baiklah seluruh amalnya, baik pendengarannya, baik perkataannya, baik salatnya, baik puasanya, baik haji dan umrahnya. Wa iza fasadat jasadul qulub, apabila rusak yang sekepal darah itu, rusaklah hatinya. Ala qulhil qulub, ketahuilah ia adalah hati. Jadi di situ kita akan memulai memperbaiki amal kita dari hati kita masing-masing. Apabila hati telah terkunci, nya menjalar ke telinga kita, wa ala sam'ihim, dan telinga mereka. Lekan bapa juga peringatan Allah disampaikan, dia akan datang apabila hati telah kunci. Wa ala sam'ihim, dan atas telinga mereka, wisawatu walahum, tidaklah ia dapat mendapatkan pelajaran. Jadi pelajaran itu bisa kita dapatkan dalam hidup. Kecik Nabi dua yang akan mengajari kamu. Yang satu berbicara, yang satu diam. Yang berbicara itu adalah Al-Quran. Yang diam itu peristiwa kematian. Itu mengajarkan kita. Peristiwa kematian itu tidak hanya berbicara, tetapi bisa mengajarkan kita. Wa kafa bil mauti mau'izah, kecik Allah, cukuplah kematian yang memberimu pelajaran. Jua kita suakkan mati, tidak dapat tidak. Kan menempuh kita itu nanti. Kan dikuburkan kita. Kini kita yang datang menguburkan jenazah, suatu saat kita yang akan dikuburkan. Itulah proses
perjalanan hidup kita di dunia, untuk supaya selamatnya kita di dunia, kita berusaha untuk mendapatkan iaitunya amal kebaikan selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Di khatamallahu ala qulubihim, mengunci Allah atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas wa ala absarihim, dan penglihatan mereka, walahum azabun azim, bagi mereka azab yang azim, azab yang berat. Tak ada tandingannya nanti azab setelah sampai kita dalam neraka itu, tak ada tandingannya di dunia. Begitu nanti azab yang akan kita terima setelah kita sampai nanti dalam neraka. Jadi kalau di dunia kini tempat kita cik bersama, sama-sama di dunia. Apabila lah sampai di hari kiamat, dua tempat pulang kita nanti. Pertama surga, tempat orang yang bertakwa. Yang kedua neraka, tempat kembali orang-orang yang berdosa. Adik, selama hidup di dunia banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kita kepada Allah. Kita minta ampun dari dosa ketik, dosa godang, dosa kaki, dosa mata, dosa telinga. Kita mintakan ampun kepada Allah supaya kita nanti selamat di dunia dan selamat nanti sampai kepada negeri akhirat. Wa minan nasi may yaqulu amanna, dan setengah dari manusia berkata, iya, kami beriman kepada Allah. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari yang wabil akhirati wa ma hum bimu'minin, dan setengah dari manusia berkata, ya, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari yang akhir. Dijawab oleh Allah, wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu beriman. Jadi dalam ayat itu setengah dari manusia berkata, iya, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari yang akhir. Apa yang iman? Iman itu pertama atas bikubil qalbi, pembenaran hati. Mulai dibenarkan di hati kita Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mendatangkan ujian setiap kita. Dibenarkan di hati waktu dulu. Kemudian wa iqrar bil lisan, diucapkan dengan lidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Arti bersaksi itu penyaksian kita ke Allah. Kita saksikan kebesaran Allah, kita saksikan keagungan Allah. Kemudian fil amali yarkam, beramallah seluruh anggota tubuhnya. Mulainya beramal, barulah lengkap keimanan kita. Dibenarkan Allah di hati kita, kemudian kita ucapkan dengan lidah, kemudian mulailah kita beramal di dunia, barulah sempurna keimanan kita. Sebab iman itu nanti bisa tercabut apabila nyodak kuat dalam hati kita. Ba'da bisa tercabut iman kita besok. Apabila tiba nanti malaikat maut ke kita, kita nak lari esok dari malaikat maut itu, kodrat telah dicabut oleh Allah. Tak bisa kita lari. Tak bisa kita sesuatu lah ingin lari, tak bisa. Dicabut kodrat itu oleh Allah. Di situ iblis nanti akan datang ke kita. Wahai ibu dengan bapa atau anak dengan cucu, air kau laikan dimakan, nasi kau laikan di, air kau laikan diminum, nasi laikan dimakan. Namun samantang pun itu duakan Tuhan yang satu, dutokan Nabi Muhammad. Kalau kita yokan nanti iblis itu mati kita dalam keadaan kafir. Bisa menolak itu supaya iblis tidak bisa memperdayu kita nanti.
Tunya kita berusaha zikir di dunia. Kita bentengi ruh kita tadi dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah hisni, kata Allah dalam hadis kudus. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Mangkola la ilaha illallah hisni. Barang siapa yang berkat mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia sedang masuk dalam bentengku, sehingga iblis tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Begitu kita bentengi nanti hati kita, ruh kita tadi, dengan banyak berzikir kepada Allah. Dikola kawu dayulu mangkokowolah kamu aru. Kalaulah pengajian salah yang kita pelajari, itulah kawu dayulu tu, mangkokowolah kamu aru. Koklah sosik dimamulai, mangko salahlah kesudahannya. Sebab ba'ala dek ba itu iduk ko ba umpama orang balai lawi lope nen kita adang. Malam lope itu dunia ku ibarat lawi iko. Tu nen kita adang. Angin badai kiri kanan. Angin badai itu banyak masalah yang tak menenangkan kita. Tu badai nama tu. Baombak bagalombang pulau. Kok tertempang di biduk tiri, biduk nani ndak papandayung. Artinya keimanan lalu kuat dan kita lah berpulang besok. Tu dak pandayung biduk. Sampan pocah masuk itu kamala badan ka menggapai. Dado de kita nanti tempat menggapai kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha agung. Like itu yang mempunyai daya itu. Dak awak yang mempunyai daya itu titipan Allah. Kalau ambo menunjuk malam kini, kalau bertanya ambo siapa yang menunjuk kau? Kau dijawab ibu-ibu ustaz betul tak? Rasul awak menunjuk. Tu rasul tu kan kita perbaiki. Padahal yang menunjuk itu kudrat Allah dititipkan ke kita. Kalau lah struk kita lebih sayak menunjuk lah. Tak bisa. Seketik aja dibeki di Allah dan di kita tadi. Nanya tensi awak 250 tu tak ada daya awak lah. Hanya seketik. Rasaku lah yang kita perbaiki. Setiap yang ada di kita tu jangan kita rasakan kita dan punya. Hanya titipan Allah. Dititipkan di Allah ke setiap pribadi kita. Diberikan kita penglihatan, titipan Allah. Diberikan kita pendengaran, titipan Allah. Diberi kita kudrat, titipan Allah. Diberi kita hayat hidup, hanya titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti titipan itu akan diambil kembali di orang yang menitipkan, iaitunya Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti yang akan proses yang akan kita tempuh. Dan setengah dari manusia berkata, ya kami beriman kepada Allah. Jadi iman itu supaya kuat dalam hati kita harus dipupuk dengan ilmu. Pertama sekali ilmal yakin. Yakin kita karena ilmu. Di kalau lado ilmu kita kan yakin kita dengan hari akhirat tak? Yakin kita hidup itu kan mati lah, yakin awak. Kerana ada apa? Kerana ada ilmu. Yang kedua ainul yakin. Ainul yakin. Yakin kerana mencalik. Kerana menyaksikan. Sampai kita kepada hakul yakin. Benar-benar yakin. Kalaulah sampai orang tu hakul yakin, setapapunnya nanti tidak akan bergeser daripada kebenarannya Allah Subhanahu wa taala. Di iman itu supaya kuat dalam hati kita, kita pupuknya dengan belajar Al-Quran. Al-ilmu futul qulub. Ilmu itu adalah makanan hati. Apabila makan hati kita itunya kuat. Kuat hati awak lah apabila dia makan dengan ilmu. Apabila tak dia makan, dia akan kuat. Tu dek tiga yang perlu kita isi. Pertama sekali kita isi akal kita dengan ilmu. Ilmu apabila lah berilmu akal kita tadi, akal artinya menggali-gali, dia tak akan digali kekurangan orang dari akal awak tadi.
Yang kedua, kita isi perut kita dengan makanan. Kalau tak diisi je makanan, perut tadi juga tak akan bisanya tegak solat. Kita isi hati kita dengan agama. Peganglah dunia itu dengan tangan, peganglah agama itu dengan hati. Berada je tangan kita pegang dunia. Kerana dunia tu harus kita lopekan di waktu-waktu tertentu. Di waktu salat kalau kita pegang je dunia, kita salat je dunia. Di waktu nanti akan mati kalau kita je dunia, kita akan mati dengan dunia. Di waktu salat itu harus kita lepaskan dunia. Kita ucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Melebihi. Mulai kita tinggalkan dunia sesaat. Kalau kita masih dengan dunia, sehingga salat kita akan di dunia. Dan peganglah agama itu dengan hati. Akhirnya kita balik tak? Dipegang agama itu jo tangan. Akhirnya kita kalau berada di bulan Rajab tak? Rajab, Syaban, bulan Ramadan kalau boleh megang agama usul. Penuh masjid. Jadi kalau kita pegang agama itu dengan hati, agama itu tak kelepas dalam hidup awak. Berjalan kita dengan agama, berbicara kita dengan agama, duduk kita dengan agama. Berarti aturan Allah itu akan kita lakukan dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Di setengah dari manusia berkata, iya, kami beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Tiap-tiap yang ada permulaan itu nanti akan berakhir. Kita mulai dulu perjalanan kita diciptakan oleh Allah seluruh tadi di alam arwah, dikumpulkan seluruh di Allah di situ. Kemudian berpindah ke alam rahim. Beralamu kita di alam rahim 9 bulan. Dari alam rahim berpindah ke alam dunia. Baina sittina wa sabi'in, kecek Nabi. Umur umatku 60, jarang yang 70. Dari alam dunia ke alam barzah. Alam barzah, alam kubur. Di alam kubur itu kita sampai datangnya hari kiamat. Itu tambah panjang perjalanan kita. Dari alam barzah kepada mahsyar. Daripada mahsyar ke mizan, ditimbang besok satu persatu antara kebaikan dan keburukan kita nanti di mizan itu. Apa yang kita lakukan di dunia ini kan kita cari di situ. Kita sedang disetting di dunia ini, besok akan dicobokkan ke kita. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala syarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat amal keburukan sebesar zarah sekalipun akan dilihatnya, dan barang siapa yang berbuat amal sebesar zarah kebaikan sebesar zarah sekalipun juga nanti akan diterimanya setelah sampai di hadapan Allah. Sudah demikian barulah kita meniti sirat yang terbentang di punggung neraka jahanam. Atau kalau kita oleh selamat meniti sirat, sampailah kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih ada dosa yang kita taubati kepada Allah, kama kita jatuh ke dalam neraka. 70 tahun batu dilemparkan ke dalam neraka jahanam, baru sampai ke dasar neraka jahanam. Ketika duduk Rasulullah dengan para sahabat, wahai sahabatku, kata Rasulullah, tahukah kalian dontong itu? Dijawab oleh para sahabat, engkaulah yang tahu wahai Rasulullah, karena engkau kekasih Allah. Itu batu yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam 70 tahun yang lalu, baru sampai ke dasar neraka jahanam. Jadi berada dalam neraka jahanam itu nanti yang akan kita terjuni kalau kita belum bertobat juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata', kecek Nabi. Tiap-tiap anak Adam itu bersalah, berdosa. Kullu khata' khairi at-tawabu. Tiap-tiap orang yang bersalah berdosa, sebaik-baik orang yang berdosa iaitunya
orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan kalimat taubat, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup terus menerus. Wa atubu ilaih, aku bertobat kepadanya. Tobat asal katanya taba. Taba artinya kembali. Jadi rukun tobat itu ada 3. Pertama, anak damu fil qalbi, timbul penyesalan dalam hati. Itu rukun tobat pertama. Ada penyesalan dalam hati kita. Kadang-kadang tak ada dah. Tak ada juga penyesalan awak. Kita merasa tak berdosa. Yang kedua, wa iqraru bilisan, kita ucapkan dengan lidah kalimat taubat. Yang ketiga, berjanji kita maksud tidak akan mengulang lah perbuatan yang salah. Kita merasa tak bersalah kita. Padahal kalau pagi hari kita mulai berjalan, mulai terbuka pintu kita, telah mulai datang dosa kawan. Nampak kawan lalu kita lah atau berbona berlip asianu tu, lah mulai kita berdosa. Itulah kita mintakan ampun kepada Allah supaya apa? Supaya selamat awak di dunia dan di akhirat. Dan dengan hari yang akhir nanti berakhir perjalanan kita surga dan neraka. Itu perjalanan itu. Hidup itu bukan hanya sebatas umur. Hidup yang kekal dan abadi, hidup setelah mati. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyampaikan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati. Jadi mati kita dahulu. Fa ahyakum, maka menghidupkan ia akan kamu. Summa yumitukum, dan mematikan ia akan kamu. Summa yuhyikum, dan menghidupkan kamu kembali. Summa ilahi turja'un, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dari mati kita dahulu, dari setetes air yang hina, kemudian air itu berubah menjadi darah, darah berubah menjadi darah daging, darah daging berubah menjadi Bani Adam, Bani Adam berubah menjadi si budak. Alun hidup kita lah. Lampai bulan 10 hari kita di alam rahim dulu alun hidup awal. Barulah ditiupkan ruh ke jasad kita, baru hidup kita. Sebelum 4 bulan 10 hari itulah lengkap ada di kita. Laba kulit, laba darah, laba jantung, laba hati, laba limpo, laba empedu, laba otak, laba bonak, tetapi alun hidup. Ditiupkan ruh ke jasad kita, barulah kita hidup. Sebetulnya yang menghidupkan kita itu adalah ruh kita. Dimasukkan sesuatu yang hidup kepada sesuatu yang mati, hiduplah yang mati tadi. Kemudian mematikan kami akan kamu. Mati itu dijapui ruh itu dari malaikat maut. Mati awak, jasad kau dia mati. Di situ perjuangan kita nanti, tak tanggung-tanggung nanti diwaktukan mati itu. Kemudian menghidupkan kamu kembali, dihidupkan kita balik besok. Dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kalau hanya ada hidup di dunia, itu tak akan bisa mendapat balasan orang yang terzalimi di dunia. Kalau kita dizalimi kawan kita di dunia, biarkan saja. Nanti di akhirat akan kita terima itu. Di dosa yang sulit kita tobati kepada Allah, dosa seorang hamba kepada hamba. Dosa kita ke manusia itu tak bisa aja tobat astagfirullah itu. Itu dengan minta maaf bisa itu. Disampaikan oleh Imam Ghazali, 1000 langkah engkau tawaf di Ka'bah dengan kakimu, belum diterima Allah selagi ada hati yang engkau sakiti. Tidak akan diterima amalan kita kalau masih ada kita menyakiti hati saudara kita sesama muslim. Abak pun Rasulullah, kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad,
kita harus mencontoh Rasulullah. Nabi itu dilempari Nabi, patah giginya, berdarah pelipis matanya. Lihat do keluar dendam dalam ucapannya, dalam hatinya tak ada. Pailah Rasulullah kepada bukit, satu bukit. Datang malakul jibal ke bukit itu, malaikat penjaga bukit. Wahai Muhammad, Rasulullah, perintahkan aku untuk mengangkat bukit Taif ini, akan kutimpakan kepada masyarakat Taif, mati mereka semuanya. Yang keluar dari mulut Nabi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa ilaika daskudak fakuat wa killa tahillati wa hawani bainan nas. Wahai Tuhanku, kepada Engkau sajalah aku katakan kelemahan diriku, bahwasanya aku hina di antara mereka, di tengah-tengah mereka. Dia membuat kita masih ada dendam, korinyo hati kita, keras hati awak tadi. Jadi kalau hati kita itulah mulai lunak, untuk aja kita berdendam lewat ke mati besok. Untuk aja kita bersifat yang tidak baik, kerana kita akan kembali menghadap Allah. Dihabiskanlah seluruh urusan dunia, sehingga kita nanti datang kepada Allah tidak membawa persoalan selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Dewa minan nasi mayakulu amana billah, dan setengah dari manusia berkata, ya kami beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan dengan hari yang akhir. Dijawab oleh Allah, wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu beriman. Jadi kalau lengkap yang tiga tadi di kita, iman kita alun dinilai kita orang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selamatkan hidup kita di dunia dengan perbanyak istighfar dan dengan memperbaiki hubungan kita sesama muslim, sama manusia, sehingga kita nanti akan mendapatkan yaitunya kembali dalam keadaan selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita datang kepada Allah sendiri-sendiri aja. Walaqad ji'tumuna furadah, kata Allah, kalian datang kepadaku sendiri. Inna khalaqnal awwala marrah, sebagaimana engkau dahulu aku ciptakan sendiri. Di sendiri-sendiri kita nanti datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti di waktu itu seluruhnya tak akan ada bermanfaat di kita. Yauma yanfa'u malun, pada hari itu tak bermanfaat lagi harta, wala banun, anak-anak, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan qalbin salim, hati yang selamat. Yang datang qalbin salim, hati yang selamat, tempat kembali antas salam, Allah yang maha selamat, atau tempat kembali kita. Allahumma antas salam, wahai Allah, engkaulah pemilik keselamatan. Wa minkas salam, dari engkaulah keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam, oleh kerana itu hidupkan kami dalam keselamatan. Wa adkhilnal jannata darussalam, masukkan kami ke dalam surga engkau, tempat keselamatan. Tabarok rabbana wa ta'alaita, ya zal jalali wal ikram, engkaulah zat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, atulah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tempat kita nanti kembali. Jadi kalau kita berusaha membersihkan hati kita selama hidup di dunia, sehingga nanti hati kita mulai selamat, tak ada rasa-rasa tidak baik di hati kita, sehingga kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan selamat nanti. Di latibo nanti malaikat maut di kita, lah diperintahkan oleh Allah malaikat maut untuk mencabut ruh kita. Sianu tu tak ada setetes air pun tak ada rezekinya di dunia, sekepal nasi pun tak ada. Tandanya inilah dekat kepada ajal. Itu ibarat orang mau buaya, itulah dimatikan komporannya, tinggal panen angin dalam air aja. Lah dalam 40 hari waktu. Orang yang dalam 40 hari itu tak stabil itu. Tak stabilnya. Sampai detik waktu yang ditentukan,
barulah tiba malaikat maut ke kita. Di situ kan datang rasa takut kita nanti, kan datang rasa sedih kawan, ada takut kita. Alun pernah kita mencari malaikat maut ketika hidup, di waktu mati itu kita nak nyatu dah masuk, nampak dah kita. Tapi disampaikan di ustaz, kok lidahnya lah kolu, kok talingonya lah poka, nenyo matonya lah rabun, kok kudoratnya lah abi. Mato yang rabun tetapi basar masih bisa melihat. Selagi ada ruh dalam jasad kita, yang basar tu masih mencaliak. Tampaklah nanti kita datangnya malaikat maut kepada setiap pribadi kita. Kita ingin lari tetapi kudrat telah dicabut oleh Allah. Tak bisa awak lari. Bagi orang yang tetap berzikir di dunia, tetap belajar di dunia, nanti akan dibujuk oleh para malaikat. Dalam surah As-Saff disampaikan oleh Allah, Allah takhafu, jangan engkau takut, habiskan takutmu kepada Allah. Wala tahzanun, jangan engkau sedih. Ba'ada kesedih kita, hartalah kita usahakan dalam hidup kan kita tinggalkan, tiba sedih. Anak kan kita tinggalkan, sedih kita. Rumah kan kita tinggalkan, tiba sedih. Wa basiru bil jannatul lati kuntum tu'adun, kata Allah, berbahagialah kamu karena tempatmu adalah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ba cara mencabut ruh kita dari malaikat maut, ditiup dari telapak kaki kita. Kalau ada orang akan mati, dosa anak kita akan mati, mana ana dingin dulu kaki lah. Kalau lah dingin telapak kaki itu tak lama lah. Lah sojuk telapak kaki, lah mulailah ditiup ruh itu oleh malaikat maut di telapak kaki kita. Keluar ruh itu menurut kaki kita, menurut paru awak sampai di kerongkongan kita. Itu dinamakan situ wara-wara. Allah menerima tobat seorang hamba malam yughir, apabila nyala wara-wara lah siku ruh kita tidak diterima tobat di Allah. Keluarlah ruh itu dari mulut dan hidung kita. Di situ mata yang terakhir sekali mencalik ruh itu keluar. Apabila ruh itu telah keluar dari jasad kita, alai bisa kita menutup mata lah. Tidak. Tiboleh ulama, ustaz yang akan membacakan Bismillahi wa ala millati Rasulullah. Bismillahi dengan Allah, wa ala millati atasnya agama Rasulullah. Ditutuplah mata kita diorang, habislah jatah kita hidup di dunia. Seminggu tu masih di kona kita di anak itu, lah sampailah 100 hari lah mulai orang lupa di kita. Namun kalau ada kebaikan yang kita lakukan di dunia, itulah yang akan dikenang. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan perbuatannya. Kalau kita berbuat baik di dunia, sehingga akan dipanjangkan sabuinya dek. Disabui kita tetap kebaikan kita. Kalau kita tidak berbuat baik, sebalik itu keburukan awak nanti akan dibaca dek. Berusahalah berbuat baik selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Jadi kita simpulkan kaji kita, innal ladzina kafaru sawaun alaihim, bahwa sesungguhnya orang-orang kafir, engkau beri peringatan mereka Muhammad, tidak engkau beri peringatan mereka, mereka juga tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim, mengunci Allah atas hati mereka. Dia sampai tak kunci hati kita tu, kita buka kuncinya tadi dengan banyak belajar ayat-ayat Allah. Apabila hati telah terkunci, wa ala sam'ihim, menjaral lagi oleh kata telinga kita, wa ala absarihim, dan penglihatan mereka. Dicoli dunia tadi tak nampak dengan kekuasaan Allah. Sebetulnya mudah kita mencoli dunia tadi. Kalau kita coli padi sencik lah, di padi yang sencik itu tumbuh boni sebatang. Dari boni yang sebatang itu tumbuh padi situ setangkai. Dari padi setangkai kita sabik, kemudian kita jamu,
Sesudah itu kita giling, kemudian kita tanak menjadi nasi, kemudian kita makan. Abi padi dalam hati, apa nampak dia awal? Kekuasaan Allah. Itulah orang yang memandang ayat kaumnya. Kalau tak bisa kita memandang dia itu, berarti kita kemanapun kita berpaling, kita akan mencari kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ditafakur nama itu, mentafakuri, iaitunya alam semesta yang ada di kita. Kemudian kalau kita tadaburi, sampai kita merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di wa'ala absarihim, dan pelihatan mereka risawatu walahum azabun azim, tidaklah ia mendapat pelajaran. Terjadi longsornya tak dapat pelajaran itu, bahasanya datangnya daripada Allah. Terjadi hujan maka panjangannya tak dapat peringatan itu, bahwasanya hujan itu datangnya daripada Allah. Mungkinlah banyak manusia tadi yang ingkar kepada Allah. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidinas, kata Allah. Terjadinya kerusakan di darat dan di lautan disebabkan dua tangan manusia ataupun tingkah laku dan pola fikir manusia. Itu terjadi musibah didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka azab yang azim, azab yang besar, yang berat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah, dan setengah dari manusia berkata, ia kami beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Wa ma hum bimu'minin, kata Allah, dan tidaklah mereka itu beriman. Dia supaya diakui keimanan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berusaha meningkatkan keimanan kita selama kita menjalani kehidupan di dunia. Termasuk itu wasiat, marilah kita tingkatkan iman dan takwa untuk sebagai peringatan, sebagai wasiat. Jadi kita berusaha nanti kembali kepada Allah dalam keadaan muslim, diperingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ada ulama yang mengartikan muslim itu Islam, tetapi kalau kita cari muslim itu penyerah total hanya kepada Allah. Itu yang muslim. Kalau tempat menyerah hanya kepada Allah, tempat berharap hanya kepada Allah, tempat kembali hanya kepada Allah. Dia berharap kepada Allah dan tempat kembali kita hanya kepada Allah. Jadi kalau kita selalu meminta kepada Allah supaya diselamatkan nanti di waktu mati, itulah kita minta dalam doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah berikanlah kami keselamatan atas agama, wa afiatan fil jasad, berikan kami kesehatan badan, wa ziyadatan fil ilmi, berikan kami tambahan ilmu, wa barakatan fil rizki, keberkahan rizki, wa taubatan qoblal maut, bertobat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, mendapat rahmat ketika mati, disayangi kita di Allah ketika mati tadi. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah selamatkan kami pada gelombang zakaratil maut, wan najata, dan jadikanlah kami minan nar, terhindar dari neraka, wal afwa indal hisab, dan maafkanlah kami ketika berhisab. Jadi ada manusia itu nanti mendapat maaf dari Allah ketika dihisab antara amal kebaikan dan keburukannya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nanti yang akan mendapatkan selamat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah pengajian kita malam ini. Kita tutup pengajian kita dengan doa majlis. Kalau ada salah jangan mohon maaf. Kalau ada kebenaran itu datang daripada Allah, kalau ada salah itu datang daripada Dia-Mu. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.